Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan menyajikan materi bab terakhir, yaitu teori dan praktik pengolahan data deskriptif, korelatif, dan juga eksperimen. Sebelumnya, perkenalkan 3 anggota kelompok 11, yaitu saya, Alvina Desi Rahmawati, dan juga kedua rekan saya, Laura Adin Sabila dan juga Mia Eka Kurniawati. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah teori dan praktik pengolahan data deskriptif. Sebelumnya, penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam bermasyarakat, serta situasi-situasi yang termasuk dengan hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena. Menurut Best tahun 1982 dalam buku Soekardi tahun 2004, ia menegaskan atau menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, atau berupa fakta. Lalu ada tujuan penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada atau yang berlangsung pada saat itu atau saat yang lampau. Penggambaran kondisi bisa individual maupun bisa dalam kelompok. Ini dinyatakan dalam modul metodologi penelitian pendidikan dasar oleh Udin Syaifuddin halaman 77. Nah, penelitian deskriptif sesuai dengan karakteristiknya itu memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Ada 5 langkah-langkah, yakni yang pertama ada perumusan masalah. Nah, dalam perumusan masalah ini, yakni ada pengajuan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang nantinya jawabannya itu harus dicari menggunakan data dari lapangan. Pertanyaan tersebut mengandung variabel yang menjadi kajian dalam studi. Yang kedua ada menentukan jenis informasi yang diperlukan. Nah, dalam hal ini peneliti perlu menetapkan informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan. Apakah informasi kuantitatif ataukah informasi kualitatif? Informasi kuantitatif itu berkenaan dengan data atau informasi dalam bentuk bilangan atau angka. Lalu yang ketiga ada menentukan prosedur pengumpulan data. Nah, data ini merupakan keterangan tentang sesuatu dan pengolahan data adalah proses operasi sistematis terhadap data tersebut. Jadi, selama operasi, misalnya ada kalkulasi atau operasi logika sedang berlangsung, data tersebut akan disimpan sementara dalam prosesor. Lalu yang keempat ada menentukan prosedur pengolahan informasi atau data. Nah, data dan informasi yang telah diperoleh dengan instrumen yang dipilih dan juga sumber data atau sampel tertentu masih merupakan informasi atau data kasar. Jadi, informasi dan data tersebut itu harus diolah agar dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Lalu yang terakhir ada menarik kesimpulan penelitian. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan tadi, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mensintesiskan semua jawaban tersebut dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan penelitian secara keseluruhan. Lalu ada pengolahan data. Nah, setiap penelitian yang datanya telah diperoleh itu pasti data tersebut akan diolah, begitu pula dengan data deskriptif ini. Yang termasuk dalam pengolahan data secara singkat dapat disebutkan oleh 9 olahan, yaitu yang pertama ada verifikasi, yang kedua ada pengorganisasian data, yang ketiga ada pencarian kembali, yang keempat ada transformasi, lalu ada penggabungan, setelah itu ada pengurutan, lalu ada perhitungan atau kalkulasi,
Lalu selanjutnya ada ekstraksi data untuk menentukan atau membentuk suatu informasi. Dan yang terakhir yaitu pembentukan pengetahuan. Ini menurut Witarto tahun 2008. Nah, pengolahan data tersebut akan disajikan atau dibentukkan oleh penyajian data. Nah, data yang diolah itu agar mudah dibaca dan dipahami oleh orang lain itu perlu ditampilkan ke dalam bentuk-bentuk tertentu yang disebut dengan penyajian data. Nah, untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan atau untuk mengadakan perbandingan pada suatu waktu, bentuk-bentuk penyajian itu dapat melalui tabel data atau grafik data. Lalu materi selanjutnya atau materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Yang berikutnya yaitu pengolahan data korelatif. Penelitian korelasi adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, atau korelasi positif, atau berlawanan, atau korelasi negatif. Variabel ini bersifat kuantitatif tanpa ada upaya mempengaruhi variabel lain. Tujuan penelitian korelasional adalah 1. Untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan korelasi antar variabel. 2. Bila sudah ada hubungan, untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel. Dan 3. Untuk memperoleh kejelasan dan kepastian. Apakah hubungan tersebut berarti meyakinkan atau tidak berarti. Penelitian korelasi menurut Gay. Penelitian korelasi ini termasuk ke dalam penelitian ex post facto, yaitu peneliti tidak memanipulasi variabel, melainkan mencari keberadaan hubungan dan tingkat keberadaan pada variabel yang direfleksikan dalam koefisiensi korelasi. Penelitian korelasi ini digunakan untuk meneliti bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi, tetapi hanya sebatas pada penafsiran hubungan antar variabel. 3 karakteristik penelitian korelasi. 1. Penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. 2. Memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting lingkungan yang nyata. 3. Memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Lalu yang berikutnya yaitu macam-macam penelitian korelasi. 1. Penelitian hubungan. Penelitian yang digunakan untuk meneliti hubungan antara hasil pengukuran yang berupa tingkat atau derajat hubungan dua variabel yang berbeda dalam waktu yang sama. Penelitian ini ditunjukkan dengan menggunakan nilai koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan suatu alat statistik yang digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami tingkat hubungan suatu variabel. Nilai koefisien bervariasi dari min 1,00 sampai plus 1,00. Diperoleh dengan menggunakan teknik statistik tertentu sesuai dengan karakter dari data masing-masing variabel. 2. Penelitian prediktif. Penelitian yang memfokuskan pada pengukuran satu variabel atau lebih yang digunakan untuk memprediksi atau meramal kejadian yang akan datang atau variabel lain. Penelitian ini melibatkan perhitungan korelasi antara suatu pola tingkah yang kompleks, yakni variabel yang menjadi sasaran prediksi atau yang diramalkan kejadiannya, yang disebut dengan kriteria, dan variabel lain yang diperkirakan hubungan dengan kriteria, yakni variabel yang dipakai untuk memprediksi atau disebut dengan prediktor. Teknik yang digunakan untuk mengetahui tingkat prediksi antara kedua variabel tersebut adalah teknik analisis regresi yang menghasilkan nilai koefisien regresi, yang dinamakan dengan R. Penelitian ini hanya untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang ada dan terjadi secara dua arah, jadi penelitian ini dilakukan secara bersamaan. Analisis regresi sendiri adalah analisis yang mencari model hubungan antara variabel dependent dengan satu atau lebih variabel independen dalam data mining. Teknik ini digunakan untuk memprediksi nilai berdasarkan kumpulan data tertentu. 3. Korelasi multivariat. Korelasi yang menyelidiki tingkat hubungan kombinasi dari 3 variabel atau lebih. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan, yaitu regresi ganda yang memprediksi suatu fenomena yang kompleks hanya dengan menggunakan satu faktor, yaitu variabel prediktor,
seringkali hanya memberikan hasil yang kurang akurat, dan multiple regression dan korelasi kanonik, yaitu beberapa variabel yang dikombinasikan untuk memprediksi variabel kriteria. Yang berikutnya yaitu langkah-langkah penelitian korelasi. 1. Penentuan masalah. 2. Peninjauan masalah atau studi kepustakaan. 3. Merancang penelitian sesuai rumusan masalah. 4. Penentuan sampel. 5. Pengumpulan data. 6. Analisis data. Dan 7. Menyusun laporan. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis koefisien korelasi. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 dan +1 dengan arti yaitu 1. Jika koefisien korelasi positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif. Semakin dekat nilai koefisien korelasi ini ke +1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. 2. Jika koefisien korelasi bernilai negatif, maka variabel-variabel berkorelasi negatif. Semakin dekat nilai koefisien korelasi ini ke -1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. 3. Jika koefisien korelasi bernilai 0, maka variabel-variabel tidak menunjukkan korelasi. Dan yang keempat, yaitu jika koefisien korelasi bernilai +1 atau -1, maka variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Berikut merupakan interval nilai koefisien korelasi dan kekuatan hubungan. Yang berikutnya yaitu koefisien korelasi Pearson. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio, disimbolkan dengan R dan dirumuskan seperti yang tertera. Lalu yang berikutnya yaitu contoh soal. Penelitian mengenai hubungan antara besarnya periklanan dengan volume penjualan yang dicapai selama 5 tahun oleh sebuah perusahaan. Datanya adalah sebagai berikut. Lalu untuk menyelesaikan masalah dalam soal ini yaitu membuat tabel seperti yang tertera di sampingnya. Setelah itu untuk menemukan nilai koefisien korelasi Pearsonnya yaitu menggunakan rumus yang ada di bawahnya. Yang berikutnya yaitu koefisien korelasi kontingensi. Koefisien korelasi kontingensi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data nominal atau data kualitatif, disimbolkan dengan C dan dirumuskan sebagai berikut. Contoh soal, sebuah penelitian tentang hubungan antara tingkat pendidikan dengan kebiasaan rekreasi karyawan perusahaan maju, datanya adalah sebagai berikut. Lalu untuk menyelesaikan masalah tersebut dibuatlah sebuah tabel seperti pada gambar yang ada di sampingnya. Lalu setelah menemukan jawaban dari X, lalu dimasukkan ke dalam rumus yang ada. Yang berikutnya yaitu koefisien korelasi Rank-Sperman. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal, yaitu berupa data bertingkat atau data ranking disebutkan dengan RS atau terkadang juga ditulis dengan RHO, dan dirumuskan sebagai berikut. Contoh soal, jika diketahui data mengenai kedisiplinan sebuah variabel X dan kinerja sebagai variabel Y dengan tabel berikut. Lalu untuk penyelesaiannya, dibuatlah tabel seperti yang ada di sebelahnya. Lalu apabila sudah menemukan jumlahnya, maka dimasukkan ke dalam rumus yang ada. Lalu yang berikutnya yaitu koefisien penentu atau koefisien determinasi. Koefisien penentu atau koefisien determinasi yang artinya penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Koefisien penentu ini hanya menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel X terhadap naik turunnya variabel lainnya yaitu variabel Y yang dirumuskan sebagai berikut.
Lalu contoh soal, jika diketahui data mengenai kedisiplinan sebagai variabel X dan kinerja sebagai variabel Y dengan tabel berikut. Soal ini masih sama dengan soal yang Rank-Spearman, karena hasil dari Rank-Spearman itu dimasukkan ke dalam rumus yang ini. Tapi masih menggunakan tabel yang sama dan tabel untuk menyelesaikan masalah yang sama juga. Teori dan praktik pengolahan data yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, sekilas tentang penelitian eksperimen. Yang kedua adalah jenis-jenis penelitian eksperimen beserta contohnya. Bagian yang pertama yaitu sekilas tentang penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah salah satu metode penelitian kuantitatif yang menuntut peneliti untuk mengoptimalkan kreativitas. Kreativitas yang dimaksud adalah kreativitas dalam berkarya, kreativitas dalam berpikir, dan kreativitas dalam menemukan sesuatu yang baru serta kreativitas dalam berinovasi. Kegiatan dalam penelitian eksperimen banyak yang dilakukan sendiri. Biasanya atau umumnya digunakan untuk mengukur pengaruh sebab akibat. Bagian yang kedua yaitu jenis penelitian eksperimen. Jenis-jenis penelitian eksperimen dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pre-eksperimen yang dibagi lagi menjadi 1. One shot case study, 2. One group pretest post-test, 3. Intake group comparison. Yang kedua ada true experiment yang kemudian dibagi lagi menjadi 1. Post-test only control group design, 2. Pre-test post-test control group design, 3. Factorial design. Jenis yang terakhir yaitu ada quasi eksperimen. Yang pertama ada time series design, yang kedua ada non-equivalent control group design. Jenis yang pertama yaitu pre-eksperimen. Pre-eksperimen dibagi lagi menjadi one shot case study. Desain ini hanya menggunakan satu kelompok tanpa tes awal. Kelemahan utama desain ini adalah karena tidak menggunakan kelompok pengendali tanpa tes awal, maka peneliti eksperimen tidak dapat beranggapan bahwa hasil akhir yang dicapai disebabkan oleh perlakuan yang telah diberikan. Ini ada salah satu contohnya yang ditulis oleh Ayu Dian Nadia Rahmat tahun 2015 di Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul Penggunaan Permainan Definite dalam Pembelajaran Menulis Kalimat Sederhana Bahasa Prancis. Seperti yang kita lihat, ada variabel penelitian yang digunakan yaitu permainan definite sebagai variabel bebas dan pembelajaran bahasa Prancis sebagai variabel terikat. Kemudian ada populasi dan sampel penelitian yaitu siswa SMA Negeri 6 Cimahi 12 IPA 2. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik simple random. Ada prosedur penelitian yang dilakukan. Yang pertama itu ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengolahan data. Kemudian jenis yang kedua ada one group pretest post-test. Pada desain one group pretest post-test terdapat pretest. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Ini ada salah satu contoh skripsi yang menggunakan desain one group pretest post-test yang ditulis oleh Nur Laila tahun 2018 di Universitas Muhammadiyah Makassar. Variabel penelitian yang digunakan adalah pembelajaran berbasis proyek sebagai variabel bebas, kemudian ada menulis teks negosiasi sebagai variabel terikat, dengan populasi dan sampel penelitian yaitu siswa MA Aisyah Sungguh Munisa kelas 10, dan teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah teknik total sampling. Kemudian,
Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Teknik analisis data statistik deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan data hasil pretest dan posttest untuk mengetahui kemampuan keterampilan menulis teks negosiasi siswa kelas 10 MA Aisyah dengan kriteria ketuntasan belajar bahasa Indonesia siswa adalah 75. Untuk mendeskripsikan data penelitian digunakan teknik statistik. Kemudian ada statistik inferensial. Analisis digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan uji T bantuan SPSS versi 22 yang sebelumnya telah dilakukan pengujian hipotesis dengan uji normalitas menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas menggunakan teknik test of homogeneity of variance. Nah, ini merupakan rangkuman dari teknik analisis data peneliti. Yang pertama ada statistik deskriptif. Bisa kita lihat tabel nilai skor pretest dan posttest. Kemudian statistik inferensial terdapat tabel hasil uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian jenis yang terakhir dari pre-eksperimen adalah intake group comparison. Desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen yang diberi perlakuan dan setengah untuk kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Salah satu contoh penelitian menggunakan desain intake group comparison ini ditulis oleh Iketut Adnyana Putra, Luh Ayu Tirtayani, dan Nimade Wulansri Tarini pada tahun 2018 di Universitas Pendidikan Ganesha. Teknik analisis data yang digunakan di sini hanya satu, yaitu teknik statistik inferensial dengan populasi dan sampel penelitian yaitu anak kelompok B TK Negeri Pembina, dan teknik sampel yang digunakan adalah teknik random sampling. Nah, ini merupakan rangkuman data yang telah dilaksanakan atau dibuat oleh peneliti. Bisa kita lihat, statistik inferensial ini untuk menguji normalitas dan homogenitas. Jenis yang kedua yaitu true experiment. True experiment dibagi menjadi post-test eksperimen atau post-test only control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan tersebut kelompok eksperimen, dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Pengaruh adanya perlakuan adalah O1 dan O2. Dalam penelitian yang sesungguhnya, pengaruh treatment dianalisis dengan uji coba menggunakan statistik t-test misalnya. Kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. Jenis selanjutnya dari true experiment adalah pretest, post-test, control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random. Kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Pengaruh perlakuan adalah O2 dikurangi O1 dan O4 dikurangi O3. Ini ada salah satu contoh penelitian yang menggunakan desain pretest post-test control group design yang ditulis oleh Aina Asrina Asbi tahun 2019 di Universitas Muhammadiyah Makassar. Variabel penelitian yang digunakan adalah penggunaan media audiovisual, yaitu sebagai variabel bebas, dan hasil belajar bahasa Indonesia sebagai variabel terikat. Populasi dan sampel penelitian yang digunakan adalah siswa SMP Negeri 1 Ponorogo dan teknik
penelitian yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Sama seperti penelitian sebelumnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan pemahaman pada materi bahasa Indonesia siswa setelah diterapkan media audiovisual yang digambarkan mengenai nilai rata-rata, nilai maksimum, dan standar deviasi. Selain itu juga digunakan untuk menganalisis data aktivitas siswa dengan menentukan frekuensi dan persentase frekuensi dalam pembelajaran. Sedangkan statistik inferensial adalah analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan uji T yang menggunakan bantuan SPSS versi 22 yang sebelumnya telah dilakukan pengujian hipotesis dengan uji normalitas dengan teknik Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas. Ini merupakan salah satu rumus yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian, jenis terakhir dari true eksperimen adalah factorial design. Desain faktorial merupakan modifikasi dari desain true eksperimen, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan variabel independen terhadap hasil variabel dependen. Pada tahap desain ini, semua kelompok dipilih secara random. Kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok untuk penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok dinilai pretestnya sama. Jadi O1 sama dengan O3 sama dengan O5 sama dengan O7. Dalam hal ini variabel moderatornya adalah Y1 dan Y2. Kemudian ada jenis yang terakhir yaitu quasi-eksperimen. Quasi-eksperimen dibagi menjadi time series design. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi treatment. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Kemudian, ini ada salah satu penelitian yang ditulis oleh Agung Wibowo, Hadi Suwono, Dwi Listiorini pada tahun 2016 di Universitas Negeri Malang dengan menggunakan variabel penelitian yaitu model problem based field investigation sebagai variabel bebas, kemudian kemampuan bertanya siswa sebagai variabel terikat. Populasi dan sampel penelitian yang digunakan yaitu mahasiswa biologi UM dan teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan berbeda dengan teknik sebelumnya. Pada penelitian ini digunakan teknik analysis of variance. Ini merupakan rangkuman data yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada tabel 1, desain penelitian One Group Time Series Design, di sini dimaksudkan yaitu pembelajaran awal dilakukan dengan model lecture based learning dan dilanjutkan dengan model problem based field investigation, observasi kualitas dan jumlah pertanyaan yang diajukan sama secara berulang selama kegiatan berlangsung. Keterangan umumnya adalah O1, O2, dan O3 merupakan hasil penilaian kemampuan bertanya dengan model lecture based learning, sedangkan O4, O5, dan O6 merupakan hasil kemampuan bertanya model problem based field investigation. Kemudian jenis yang terakhir yaitu non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design. Hanya pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontra tidak dipilih secara random.
Kesimpulannya adalah teori dan praktik pengolahan data penelitian eksperimen itu kebanyakan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Namun, hal ini bisa saja berbeda atau berubah tergantung dengan kebutuhan peneliti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang ingin disampaikan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.